Malam hari ini kita membicarakan suatu diskusi yang menarik karena ini di dalam sejarah kekristenan ini pernah jadi problem catatan hitam sejarah, bahkan sampai hari ini pun apa namanya, efek dari konflik Kalsedonia itu masih terasa. Nah, saya akan mau menjelaskan mengenai nature of Jesus Christ yang menjadi konflik kristologi di Konsili Kalsedonia. Sebelum kita masuk ke dalam Konsili Kalsedonia, kita harus mundur sedikit, kilas balik tentang apa yang terjadi di sebelum Konsili Kalsedonia, karena pra Kalsedonia ini yang mempengaruhi konflik perdebatan kristologi yang akan dijumpai di Konsili Kalsedonia. Seperti yang kita ketahui sebelum Konsili Kalsedonia itu ada Konsili Efesus yang dimulai bulan Juni tahun 431. Konsili Efesus, konsili ekonomi ketiga yang dimulai di bulan Juni tahun 4350, 431, itu menyikapi tentang ajaran Nestorius. Nestorius pemimpin gereja Yunani di tahun 428 mengajarkan Yesus tidak 100% Allah. Jika Yesus benar-benar Allah sejati dan juga dia manusia, itu bukan keesaan tapi keduaan. Oleh karena pandangannya bahwa Yesus bukan 100% Allah sejati, dia menolak Maria sebagai Bunda Allah, tapi antropotokos, bukan Kristotokos, tapi antropotokos, tapi Bunda manusia. Jadi, menurut pandangannya Nestorius, tubuh Yesus itu adalah rumah ilahi buat Sang Logos. Jadi, Logos pernah tidak ada di dalam Yesus, kemudian Logos memasuki Yesus sehingga dia menjadi Yesus Kristus, dan sesaat sebelum disalib, Logos keluar dari tubuh Yesus. Jadi, inilah yang disebut dengan ajaran duo visit, ada dua nature Yesus yang berbeda dan terpisah. Di saat itu, ada 150 uskup yang berkumpul, dan yang paling keras menentang ajaran Nestorius adalah Kirilos dari Alexandria. Dia ketuanya sidang. Kirilos dari Alexandria ini adalah Paus Koptik ke-24. Dia menolak keras ajaran Nestorius bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat yang terpisah. Akhirnya, singkat cerita, pada waktu keputusan Konsil Efesus ditetapkan, disebutkan bahwa terjadi penyatuan dua kodrat, duopisein. Oleh karena itu, kami mengaku akibat penyatuan itu hanya ada satu Yesus, hanya ada satu Kristus, satu Putra, satu Tuhan. Penyatuan ini terjadi tanpa peleburan dan percampuran. Ini keputusan Konsili Efesus. Nah, setelah Konsili Efesus, di antara keputusan Konsili Efesus itu, pada waktu konsili, Kirilos dari Alexandria memberikan suatu pernyataan resmi di dalam keputusannya Tom 1, bab 1, paragraf ke-6. Dia menyatakan bahwa Yesus itu miaphysis to logo, to theologo, Caesar Komene. Miaphysis, satu kodrat, to theologo, satu, satu kodrat, firman Allah yang menjadi daging. Ini salah satu pernyataan yang keluar yang diucapkan oleh Kirilos dari Alexandria, pemimpin Konsili Efesus, pada waktu Konsili Efesus kemarin, 431. Jadi jelas bahwa ada penolakan terhadap dua visit, dan rumusannya Kirilos dari Alexandria menggunakan kata mia visit. Ada satu kodrat
ganda. Firman menjadi manusia. Nah, jikalau di 20 tahun yang lalu, tahun 431, itu menolak ajaran Yesus punya dua kodrat yang terpisah, di tahun 451 muncul ajaran baru di tahun 448, Eutyches biarawan dari Konstantinopel mengajarkan Yesus hanya punya satu kodrat, punya satu nature, yaitu satu kodrat, kodrat ilahi saja, di mana kodrat kemanusiaannya Yesus terhisap, hilang, karena dominannya kodrat ilahi Yesus. Jadi dia begitu tenggelam. Oleh karena itu dikatakan Yesus hanya punya satu satu kodrat. Nah, ajarannya Eutyches yang mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu hanyalah kemanusiaan semu yang tidak berarti karena tenggelam di dalam kodrat keilahian Yesus. Inilah yang menyebabkan diundanglah Konsili Ekumene di Kalsedonia untuk membahas ajaran ini. Nah, pada waktu Konsili Kalsedonia terjadi skisma, perpecahan ketidaksepakatan tentang formula Kristologi. Gambaran formula Yesus, rumusannya tidak satu. Tidak ada kata sepakat. Ini terjadi perpecahan pertama di dalam gereja. Gereja terbelah menjadi gereja Kalsedonia, yaitu gereja Roma Katolik dan gereja Yunani, versus gereja Oriental, yaitu gereja Koptik dan gereja Syria. Gara-gara ketidaksepakatan mengenai formula kristologi tentang siapakah Yesus itu. Perpecahan ini tidak sesederhana yang kita kira, karena dampak dari ketidaksepakatan, ketidakseragaman formula kristologi di abad kelima punya dampak susulan. Gereja-gereja yang sepakat dengan Kalsedonia dinamakan gereja-gereja Kalsedonia, Ortodok Yunani, dan Katolik Roma. Dia menginginkan rumusan cara menggambarkan Yesus dengan rumusan una persona in duabus naturis. Ini dalam bahasa Latin. Non confudendas, non convertendas, non defendedas, non separadans. Hanya ada satu persona di dalam dua nature. Tidak bercampur, berubah, atau terbagi, dan tidak terpisah. Kira-kira begitu. Dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan, Yesus memiliki dua nature, nature ilahi dan nature insani, di dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis inkarnasi. Karena gereja-gereja Kalsedonia meneruskan apa yang diputuskan dalam konsili Efesus, terjadi penyatuan dua kodrat, duo pieces. Jadi sudut pandang kelompok gereja Kalsedonia itu bersumber pada sumber natur Yesus, yaitu dua nature yang menyatu dalam satu hipostasis. Ini di dalam buku saya, Membungkam Bid'ah edisi yang pertama ataupun yang revisi. Yang ini edisi revisi di dalam halaman 130, saya sudah terjemahkan bunyi pengakuan iman Konsili Efesus. Sebab setelah terjadilah persatuan kodrat duo physis, dan oleh karena itu kami mengakui hanya ada satu Kristus. Penyatuan dua physis ini, dua fisit ini, menghasilkan hanya ada satu Kristus, satu anak, satu Tuhan. Ya, jadi gereja-gereja Kalsedonia menginginkan formula bahwa Yesus itu dua kodrat di dalam satu hipostasis. Bagaimana dengan pihak penentangnya yang non-Kalsedonia? Gereja-gereja non-Kalsedonia, gereja Koptik dan gereja Ortodoks Syria, itu kurang sepakat dengan rumusan yang dipakai oleh gereja Yunani dan gereja Roma. Karena gereja Kalsedonia itu sangat anti monofisitnya Eutyches yang dibahas di Kalsedonia dan sangat anti duofisitnya Nestorius karena posnya Koptik di Konsili Efesus dia menjadi pemimpin yang melawan ajarannya. Jadi akibat mereka itu sangat anti monofisit dan diofisit,
Ortodok Oriental, Koptik, dan Syria menawarkan frase miafisit yang disampaikan Kyrillos juga di Konsili Efesus. Yesus itu punya satu nature kodrat ganda. Ini yang ingin mereka tawarkan karena penolakan terhadap paham monofisit dan duofisit. Gereja-gereja Ortodok Oriental mengingatkan kembali, lebih baik kita menggunakan formula frasa kristologi, mia visus tu theologo, sex sarcomene. Satu kodrat, firman Allah menjadi manusia. Jadi, kalau Kalsedonia menggunakan frase dua kodrat dalam satu hipostasis, gereja Ortodok Oriental tidak. Hanya ada satu Yesus, hanya ada satu inkarnasi, tidak ada berapa Yesus, tidak ada berapa inkarnasi, yaitu firman menjadi manusia, hanya ada satu. Yaitu formula mia visit tu theou logou sesar komeni. Karena tidak ada kesepakatan, gereja Oriental itu menolak frase mono dan duo, karena mengingat penolakan mereka yang kuat terhadap monofisit dan duofisit, sehingga menawarkan alternatif yang lain yang diucapkan oleh Kyrillos dari Alexandria di Konsili Efesus, mia visit. Akhirnya mereka berantem. Terjadi perpecahan kecil, skisma kecil yang pertama antara Ortodok Oriental dengan gereja Yunani dan Roma. Nah, dampaknya, sebelum dampak, kenapa digunakan kata mia? Karena mia ini dalam bahasa Yunani bisa berarti satu atau satu majemuk. Contoh ayat ini ya, Markus 10:8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, tuh. Bahasa Yunaninya, kai, kai esontai, hoi dui, hoi duo, es sarka. Sarka daging, mian. Duo, dua, dua keduanya menjadi satu daging. Jadi, kata satu mia di sini bukan satu mutlak, tapi satu majemuk. Karena tidak ada kesepakatan, Gereja Ortodok Oriental keluar sidang dan tidak mau mengikuti meneruskan Konsili Kalsedonia. Konsili Kalsedonia hanya diteruskan oleh pihak Yunani dan Roma. Setelah keputusan Konsili Kalsedonia, gereja Yunani dan Romawi, gerejanya Kaisar, melakukan penindakan fisik, aniaya dan pembunuhan terhadap kelompok gereja-gereja Oriental. Jadi, penguasa Kristen yang berhaluan Kalsedonia mempersekusi, menganiaya, dan membunuh pihak Kristen yang formulanya berbeda dengan Kalsedonia. Banyak imam yang diganti oleh pemimpin yang baru yang nurut sama Kaisar, dicopot, dibuang. Intinya, tindakan gereja Yunani sama Romawi ini menimbulkan dendam dan sakit hati karena mereka adalah pihak Kaisar yang didukung oleh politik, tentara yang menindas orang-orang Timur Tengah. Dendam ini terbawa sampai nanti munculnya Islam. Sementara mereka diam, disiksa, dibunuh, didiam karena nggak punya kekuatan. Tapi pada waktu munculnya Islam, Kristen Arab mulai dari Syria, Iran, Irak, sampai seluruh Timur Tengah, sampai Afrika Utara, itu bergandengan tangan dengan pihak Islam untuk memerangi penguasa Yunani Romawi yang Kristen yang menindas mereka. Orang-orang Kristen Arab membocorkan rahasia militer, rahasia kekuatan mereka, peta strategi, dan lain-lain. Bahkan di dalam catatan sejarah, sering terjadi kolaborasi koalisi bantu-membantu antara pihak Kristen Arab dengan pihak Muslim Arab
menyerang tentara Yunani Romawi Kristen. Contohnya di dalam perang jembatan di Irak, suku-suku Kristen langsung maju berperang mempertahankan jembatan supaya pasukan Muslim yang terdesak itu lari. Yang menyelamatkan Muslim di sana itu malah pasukan-pasukan Kristen. Alasannya kita ini satu suku, satu darah, sama-sama Arab, hanya beda agama. Tapi kita punya musuh yang sama yaitu penguasa Yunani Romawi. Ini coba lihat baca di dalam sejarah tentang perang jembatan yang saya kutip dalam buku saya. Sejarah mencatat dalam pertempuran yang dikenal dengan Perang Jembatan tahun 13 Hijriah masih baru melawan pasukan Bizantium di bawah Kaisar Heraklitus. Ketika pasukan Islam di bawah pimpinan Musana terjebak di antara Sungai Efrat dan daerah Persia, tanpa diduga-duga seorang pemimpin Arab Kristen memberikan bantuannya dengan cara mempertahankan jembatan perahu, yaitu satu-satunya jalan mundur untuk menyelamatkan pasukan Islam yang sedang bertempur dengan pihak Yunani. Dan ketika pasukan Bizantium melancarkan serangan lagi, maka datanglah bantuan kepada pasukan Islam dari suku Arab Kristen dari Bani Namir yang mendiami daerah perbatasan Bizantium. Kemudian juga dalam pertempuran Buwayib yang berakhir dengan kemenangan Islam, Musana, pemimpin Islam, tampil ke depan dan berbicara kepada suku Arab Kristen, kalian satu darah dengan kami. Karena itu, marilah kita maju bersama memenangkan pertempuran ini. Ini contoh, ini catatan hitam kekristenan. Orang-orang Kristen Arab yang dibantai, dipersekusi, dibunuhi selama sekian ratus tahun oleh sesama Kristen dari Roma dan Yunani, menyimpan dendam, dan akhirnya mereka berkolaborasi untuk memerangi Kekaisaran Yunani Romawi. Ini catatan sejarah yang harus kita akui ya. Ini catatan hitam. Tapi kita harus akui ini sejarah ya sejarah. Nah, pertikaian gara-gara ketidaksepakatan rumusan formula kristologis ini berjalan lebih dari 1.500 tahun. Gereja yang satu tuduh menuduh, yang Oriental menuduh Yunani Romawi itu duo visit, Yunani Romawi menuduh Oriental itu monofisit. Jadi saling caci maki, saling tuduh menuduh. Hingga kira-kira di sekitar tahun 1960 ada kunjungan antar gereja, pemimpin gereja Koptik Paus Senoda ketiga mengunjungi Vatikan yang saat itu dipimpin oleh Paus Paulus ke-6. Setelah bertemu antara dua pemimpin gereja ini, sesaat sebelum pulang kembali ke Mesir, Paus Senoda, pemimpin gereja Koptik, memberikan buku doktrin resmi kristologinya gereja Koptik, Nature of Christ. Dan saya rasa ada baiknya teman-teman di sini mendownload buku tentang doktrinnya kristologinya gereja Oriental, gereja Koptik, Nature of Christ, karena ini PDF-nya banyak di internet dan free. Pasca pertemuan di tahun 60-an ini yang menggugah, mengagetkan para pemimpin-pemimpin gereja Kalsedonia, karena setelah dibaca tentang isi doktrin kristologinya gereja Koptik, gereja Oriental, Paus terhenyak. Kalau ajaran kalian, doktrin kalian seperti ini, untuk apa kita bermusuhan dan saling menyerang, saling membunuh? Karena didorong rasa kaget, loh, ternyata yang saya anggap sesat sekian lama 1.500 tahun ini, tidak seperti saya duga. Akhirnya gereja Katolik Roma membentuk tim kepausan di Vatikan khusus mempelajari secara detail tentang masalah akar penyebab konflik Konsili Kalsedonia.
karena di-trigger dari kekagetan Paus Paulus mengenai doktrin resminya Ortodok Koptik itu seperti apa. Demikian juga Gereja Katolik juga menghubungi gereja-gereja yang lain, gereja sesama Kalsedonia, Yunani. Akhirnya singkat cerita, gereja Yunani maupun gereja Roma Latin membentuk komisi teologi, Joint Commission, komisi bersama untuk membahas masalah kristologi ini bersama dengan tim teologi dari gereja-gereja Oriental. Dan karena ini menyangkut doktrin utama gereja, pertemuan antara gereja-gereja Kalsedonia, Yunani dengan gereja-gereja Oriental, gereja Katolik Roma dengan gereja-gereja Oriental ini berjalan hampir 30 tahun. Antara 20-30 tahun, entah berapa lama, entah berapa kali mereka bertatap muka dan membahas masalah ini, membongkar arsip-arsip lama sejarah-sejarah dipelajari lagi, karena prinsip kehati-hatian, karena ini menyangkut doktrin utama. Jadi untuk menguji dan meneliti formula kristologi ini berjalan sekian puluh tahun. Dan endingnya, setelah dipastikan setelah sekian puluh tahun diteliti arsip demi arsip, dipelajari oleh masing-masing kedua belah pihak, tim teologi yang resmi dari masing-masing hierarki, akhirnya dibuatlah suatu pengakuan resmi atas nama hierarki gereja bahwa ternyata di antara kita semua ini tidak ada iman yang berbeda, iman kita masih sama. Singkat cerita, dibuatlah statement of agreement bahwa terjadi rekonsiliasi kristologi. Jadi untuk teman-teman bisa klik di Google, ketik Nature of Christ, Pope Synoda, PDF, bisa lihat ini gambar-gambarnya. Kalau mau lihat link PDF-nya tinggal klik. Ini doktrin resmi kristologinya gereja Ortodok Koptik. Isinya konsep ortodok mengenai kodrat Yesus Kristus. The widely known heresies seperti yang diketahui secara umum, banyak aliran sesat yang mengajarkan tentang kodrat Yesus yang keliru. Bab yang ketiga tentang penyatuan kodrat, the nature of disunion. Penyatuan dari kodrat ini, kesatuan kodrat dan kelahiran Kristus. Bab-bab yang ada dalam buku ini yang membuat Paus Paulus kaget dan langsung mendirikan komisi teologi dan komisi dialog teologi bersama selama puluhan tahun untuk meneliti kembali masalah ini. Selain Nature of Christ, teman-teman juga bisa ambil PDF-nya The Divinity of Christ, doktrin tentang keilahian Kristus dari gereja non-Kalsedonia, gereja Koptik. Ini PDF-nya. Isinya ini banyak sekali. Bukti-bukti bahwa Yesus 100% ilahi. Ini ada sekian banyak bukti yang ditulis oleh Paus Sinode ketiga, pemimpin gereja Koptik, bahwa dia adalah benar-benar Logos, dia adalah pencipta, dialah yang mengirimkan Roh Kudus dan segala macam banyak pembuktian beserta dengan penjelasannya tentang bahwa Yesus benar-benar Allah sejati, tidak lebih rendah dari Bapa maupun Roh Kudus, dan sehakikat dengan Sang Bapa. Ini ada sekian banyak bab dan ulasan di dalam buku The Divinity of Christ. Keseriusan pasca pertemuan Paus Sinoda dengan Paus Yohanes Paulus, Gereja Katolik tidak hanya membuat tim teologi hanya berdiskusi dengan Gereja Koptik, tapi Gereja Katolik Roma membentuk tim yang juga menemui gereja Oriental yang lain selain Gereja Koptik, yaitu Gereja Ortodoks Syria, bukan hanya main church-nya ya, tapi family church-nya juga ditemui. Jadi bukan hanya Gereja Koptik sebagai main church-nya, tapi gereja-gereja serumpun dengan Koptik seperti Gereja Eritrea, Gereja Ortodoks Ethiopia ditemui sama Gereja Koptik dan mendiskusikan masalah ini. Jadi bukan hanya Katolik ketemu dengan Gereja Ortodoks Syria, tapi yang serumpun dengan Syria seperti Gereja Ortodoks Armenia dan Gereja Ortodoks Malangkara di India ditemui untuk mendiskusikan masalah Kristologi. Gereja Ortodoks Koptik, Ortodoks Eritrea, dan Ortodoks Ethiopia ini serumpun. Ortodoks Syria, Ortodoks Armenia, dan Ortodoks Malangkara ini satu rumpun.
termasuk respon tanggapan gereja-gereja Timur, Gereja Ortodoks Konstantinopel yang sehaluan dengan teologi Bizantium, ikut rame-rame membentuk tim teologi membahas masalah ternyata yang kita anggap musuh dan bidat ini ternyata nggak segitunya kali, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya Gereja Ortodoks Yunani di Konstantinopel yang mendirikan tim teologi dan membahasnya, Gereja Ortodoks Yunani di Swiss pun urun rembuk, Gereja Ortodoks Rusia pun sebagai Gereja Ortodoks Yunani yang dimandirikan, yang diotonomikan menjadi gereja Ortodoks tersendiri tapi berhaluan teologi Konstantinopel, termasuk gereja Ortodoks Rumania. Jadi gereja-gereja yang berteologikan Bizantium, empat gereja ini urun rembuk dan membahas masalah kristologi gereja-gereja Ortodoks Oriental. Di dalam buku saya tampilkan dokumen Statement of Agreement, penandatanganan bahwa ternyata di antara kita ini punya satu iman yang sama, hanya cara merumuskan keimanan yang sama ini frasenya berbeda. Ini di halaman 149. Ini kesepakatan Gereja Katolik dengan berbagai gereja Ortodoks Oriental. Ini para pemimpin utusan resmi berbagai gereja yang mendiskusikan dan melakukan penandatanganan kesepakatan tentang Kristologi. Ini terjadi di tanggal 12 Februari tahun 1988 di Mesir. Nah, jikalau ini yang di Mesir, ini dokumen deklarasi pengakuan Paus Paulus ke-6 dengan Paus Sinode ketiga di Menara Santo Yohanes di Vatikan, di Taman Vatikan. Ini pengakuan resmi Statement Agreement tentang Kristologi. Ada rekonsiliasi. Demikian juga Gereja Katolik di bawah pimpinan Paus Paulus ke-6 waktu itu bertemu dan membuat pernyataan bersama dengan pemimpin Gereja Syria Mar Ignatius Yakob ketiga. Ada juga pernyataan bersama antara Paus Paulus ke Yohanes Paulus kedua setelah Paus Paulus ke-6 meninggal diganti John Paul kedua yang membuat Common Declaration dengan Mar Ignatius Saka Iwas. Dan masih banyak lainnya. Saya nggak tampilkan semua data-data. Kawan-kawan bisa cek di dalam buku saya edisi revisi karena ini ada banyak sekali dokumen, ada 15 dokumen dari lebih dari 15 gereja memberikan pernyataan yang senada. Sedangkan follow up rekonsiliasi ini dari pihak gereja Yunani, gereja-gereja Bizantium, ini memberikan surat pernyataan penandatanganan kesepakatan deklarasi bersama mengakui kebenaran doktrinnya gereja Oriental yang selama ini kita saling salah paham. Tahun 1990, Gereja Ortodoks Yunani di Swiss memberikan pernyataan melalui Metropolitan Damaskinos. Tahun 1994, Gereja Ortodoks Rumania memberikan pernyataan. Tahun yang sama, Gereja Ortodoks Rusia di Moskow memberikan pernyataan resmi hierarki. Tahun 2016, Patriark Ekumene Yunani, Patriark Bartolomeus, memberikan kata pengantar dukungan dan pernyataan yang senada. Ini saya tampilkan sedikit tentang dokumen-dokumen dari pihak Gereja Ortodoks Timur. Kata pengantar Patriark Ekumene Bartolomeus, dia mengatakan di dalam kata pengantarnya dibilang kita memiliki sakramen sejarah yang sama, tradisi yang sama, perbedaannya hanya pada tingkat pengistilahan saja, frasiologi. Jadi antara Gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Bizantium, yang selama ini bertikai, salah paham bertikai dengan Gereja Ortodoks Oriental, itu memiliki iman yang sama, perbedaannya itu hanya frasiologi, cara pengistilahannya saja. Ini pernyataan dari Patriark Bartolomeus. Ini ada pernyataan deklarasi bersama para pemimpin gereja
Kalsedonia dan non-Kalsedonia yang ada di Mesir. Patriark-patriark Kalsedonia dan non-Kalsedonia yang bertemu dan memberikan pernyataan bersama ini adalah Paus Sinode ketiga dari Gereja Ortodoks Koptik, Patriark Parthenius ketiga, Patriark Ortodoks di Alexandria, Patriark Ignatius keempat Gereja Ortodoks Antioquia yang ada di Mesir, Katolikos Karkin kedua Gereja Apostolik Armenia, Patriark Sisilia yang ada di Mesir. Nih, pernyataan resmi dari hierarki Ortodok Rumania memberikan keputusan dari Sinode Sucinya tahun 94 mengenai rekonsiliasi konflik Kristologi dengan Gereja Ortodok Oriental. Ini pernyataan resmi dari Sinode Suci Gereja Ortodok Rusia akibat Komisi Dialog Teologi yang dibentuk dan ditandatangani Desember tahun 94. Ini statement yang kedua dari Gereja Ortodok Rusia dari tim dialog teologis dengan kelompok Oriental yang kedua di tahun 1997. Jadi Rusia membuat dua statement agreement dua kali 94 dan 97. Yang ini pernyataan Sinode Ortodok Koptik mengenai dialog teologi menjawab surat dari Metropolitan Bisoi dari Damit Ortodok Koptik kepada Metropolitan Damaskinos dari Switzerland dari Swiss. Jadi Ortodok Swiss, Ortodok Yunani yang ada di Swiss. Yang intinya sama, menyepakati ada semacam rekonsiliasi, ada kesalahpahaman, padahal kita memiliki iman yang sama tentang Kristus, hanya rumusan frasenya aja yang berbeda. Jadi kesimpulan ini, tuduh-menuduh yang selama ini kita lihat di dalam berbagai buku sejarah gereja, itu keliru semua. Tidak pernah gereja Katolik Roma atau gereja Ortodok Yunani mengimani defisit, tidak pernah. Itu hanya tuduhan dan fitnah. Demikian juga gereja Ortodok Oriental, gereja Koptik dan gereja Ortodok Syria tidak pernah mengimani monofisit. Malah karena kita anti terhadap monofisit, kita menolak kata mono. Termasuk kita juga menolak kata duo. Sehingga kita menawarkan gereja, rumusan kristologinya adalah miafisit. Jadi bukan menggunakan mono maupun duo, tapi miafisit. Jadi kalau yang saya lihat di dalam buku-buku sejarah gereja, gereja Koptik ataupun gereja Syria itu dituduh bidat heresi monofisit, itu adalah fitnah yang tidak pernah kita imani. Itu fitnah yang sudah basi lah tuh. Itu fitnah yang nggak pernah kita sama sekali mengimani. Jadi intinya cara gereja Kalsedonia menggambarkan Kristus adalah Kristus itu memiliki dua nyicur dalam hipostasis. Ini rumusan Kristus, Kristologi pihak Kalsedonia. Sedangkan untuk iman yang sama, gereja Oriental, gereja Ortodok Koptik dan Syria menawarkan frase miafisit. Tidak ada dua Yesus, tidak ada tiga Yesus, tidak ada berapa Yesus. Tidak ada dua inkarnasi, tidak ada tiga inkarnasi, hanya ada satu inkarnasi, yaitu yang memiliki kodrat ganda, firman menjadi manusia. Jadi miafisit, satu kodrat ganda, firman menjadi manusia. Jadi ini sebenarnya saudara-saudara, cara pemfrasan, cara mengungkapkan iman yang sama ini dalam redaksi yang berbeda. Puji Tuhan setidaknya terjadi kesadaran setelah 1500 tahun lebih kita bertikai sampai saling membunuh, setidaknya ada kesadaran untuk mau mengkaji ulang. Bahkan demi prinsip kehati-hatian, masing-masing gereja membuat tim teologi dan membahas masalah kristologi ini dengan cara hati-hati entah berapa kali bertemu 20 sampai 30 tahun sebelum memastikan antara kita ini satu iman hanya beda frasa. Itu sampai sekitar 30 tahun. Baru diputuskan bahwa sesungguhnya kita ini masih sama satu sama lain. Pihak Oriental fokusnya kepada penyatuan. Di saat terjadi inkarnasi itu,
kesatuan antara kodrat ilahi dan yang insani itu, maka muncullah frase yang ditawarkan mia vicit to logou sesartum ini. Satu kodrat firman menjadi manusia. Yang membuat Paus ke-6 dan pemimpin gereja Yunani pun juga membentuk tim teologi karena mereka kaget di dalam buku doktrin kristologinya Nature of Christ Paus Sinode ketiga dijelaskan penyatuan ini tidak terjadi penyatuan pembauran perpaduan persenyawaan antara yang ilahi dengan yang insani. Nah, untuk memastikan loh, kalau frase penggambaran Kristus pun seperti ini, kenapa ya kita berantem sampai 1500 tahun ini? Ini yang membuat pihak Gereja Kalsedonia menanggapi secara proaktif, menseriusi penelitian ulang sampai terjadinya rekonsiliasi Kristologi. Yang jelas, penyatuan antara yang ilahi, logos, dengan yang insani di dalam inkarnasi Yesus, kesatuan yang unik di dalam perbedaan antara yang ilahi dan keinsanian tanpa terjadi allowing, confusing, atau mingling. Kira-kira begitu. Nah, untuk teman-teman kalau mau baca lebih lengkap, silakan klik catat apa namanya link di bawah ini. Bisa dibeli di Shopee, Iman dan Hikmat. Di Tokopedia itu ada beberapa toko, itu ada tokonya Inyo Manis, ada toko belajar apologetika, bisa di lilin kecil. Cari yang edisi revisi. Edisi revisi ini bedanya saya memasukkan lebih dari 13 dokumen pernyataan resmi dari masing-masing hierarki bahwa ternyata antara pihak Kalsedonia dengan pihak non-Kalsedonia itu imannya sama, hanya cara pengungkapannya yang berbeda. Edisi yang revisi ini lebih banyak 80 halaman. Kalau yang lama itu edisi pertamanya itu 321, edisi yang revisi itu 398 hampir 400 halaman. Silakan Bapak baca karena dokumen-dokumen yang ada itu lebih banyak dari yang saya tampilkan di dalam slide malam hari ini. Kira-kira begitu. Jadi meskipun kita pernah bermusuhan, saling bunuh-membunuh, Yunani Romawi bunuh kita, rakyatnya sendiri, orang-orang Kristen di Arab, sebagai gantinya, Kristen Arab angkat senjata bergandengan dengan Islam, bunuhi pemimpinnya Yunani Romawi yang sama-sama Kristen. Ini catatan gelap sejarah kekristenan yang kita harus akui. Sehingga kita saling tuduh, saling mencaci maki, saling menyesat-nyesatkan hampir 1500 tahun. Tapi sejarah yang dimulai tahun 1960 yang menyadarkan semua gereja bahwa kita ini satu sama lain itu bertikai sampai terjadi penumpahan darah ini, ternyata hanya salah paham, kita hanya memiliki perbedaan cara menggambarkan untuk iman yang sama. Dan dampak dari pertemuan tahun 1960 antara Paulus ke-6 dengan Paus Sinode ketiga, sehingga berujung rekonsiliasi dan saling menerima, saling mengakui antara gereja-gereja Kalsedonia menerima rumusan iman gereja-gereja Ortodok Oriental. Ini pun harus diakui. Kita tidak boleh membohongi sejarah, kita hanya mengompor-ngompori, menceritakan pertikaian dan perbedaan konflik yang pernah terjadi, tapi fakta sejarah kita telah bertemu dan akhirnya semua gereja yang bertikai membuat suatu deklarasi bersama, statement agreement bahwa kristologi kita ini beda, beda formulasi, beda frase, tapi iman kita sama. Ini juga harus disampaikan apa adanya supaya semangat kesalahpahaman sejarah yang menuduh kita Oriental monofisit atau yang menuduh Yunani itu defisit semua harus diredam. Kira-kira begitu. Jadi
Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman bisa beli di toko-toko online yang tertera. Ya, Ini saya bertanya di apa ke depan ya, Pak Gracia. Eh, ada hubungannya dengan rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja tua ini. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Gracia, bagaimana kita yang di gereja-gereja Protestan ini, yang denominasinya banyak, tapi yang bukan yang jalur-jalur utama ya, bukan yang ya sudah lari-lari jauh ini. Gimana itu kiranya Pak? ya repotnya gini karena di dalam tahun 451 gereja Protestan belum ada. Jadi mereka tidak terlibat perdebatan sengit mengenai frase dalam menggambarkan Yesus yang punya dua nature, nature logos yang ilahi dan nature manusia sebagai anak Maria. Nah, oleh karena itu ya bagi gereja-gereja ortodok, kalau saran saya ya ikuti perkembangan yang sudah saya tawarkan. Pernah terjadi perbedaan dan kesalahpahaman satu sama lain sehingga kita berpisah jalan menjadi dua gereja skisma kecil, gereja ortodok oriental vs gereja Kalsedonia. Tetapi kesalahpahaman ini ternyata Tuhan tidak biarkan sampai akhirnya ketemu dengan cara yang tidak disengaja, diseriusi untuk diteliti ulang, sampai akhirnya gereja Katolik dengan berbagai timnya mengambil keputusan setelah 30 tahun meneliti bahwa tidak ada perbedaan, kita satu iman. Demikian juga gereja Ortodok Yunani, yang tidak sendirian. Gereja Ortodok Yunani itu sampai di dalam dokumen yang saya kumpulkan itu empat gereja. Ortodok Yunani di Konstantinopel, Ortodok Yunani di Swiss, Ortodok Rusia, dan Ortodok Rumania dengan tim-tim teologinya pun meneliti ulang dan mengambil kesepakatan bahkan di dalam surat pernyataannya Metropolitan Damaskinos Ortodok Yunani di Swiss dan dari kalau nggak salah ya dari gereja Rusia. Mereka mengatakan kami pun juga mengimani mia visit tulugou sesar komini seperti yang diimani orang-orang Koptik. Ini menarik ini. Jadi ada kejujuran meneliti dan memeriksa kembali dan pengakuan bahwa ternyata kita ini memiliki iman yang sama. Jadi bagi Protestan, saran saya sih tulisan-tulisan sejarawan dari teolog-teolog Protestan yang menuduh gereja Oriental ini monofisit tolong tolong dihapus. Gara-gara kita menolak monofisit, kita tidak mau memberikan formula dengan kata mono tentang Kristus. Demikian juga karena kita anti dengan duo visit, maka kata mono dan duo ini kita hindari. Sebagai alternatifnya, kita mengusulkan mia visit yang diucapkan Kyrillos dari Alexandria di Konsili Efesus. Jadi, jikalau gereja Oriental ini menolak monofisit, bagaimana mungkin sejarawan Protestan menuduh kami monofisit? Wong ini adalah bidat heresi yang kita tolak, kira-kira begitu. Jadi, fakta konflik harus kita akui, meskipun ini sejarah hitam. Kita saling bunuh-membunuh, harus diakui, meskipun kita harus sadari kita malu. Saat ini kita malu. Tapi fakta kita bertemu dan meneliti selama puluhan tahun, sehingga kita mengambil keputusan masing-masing gereja ini, kita ini sama, dan terjadi rekonsiliasi, ini pun harus disampaikan secara terbuka di semua gereja, supaya kedepannya lagi tidak ada lagi fitnah catatan di dalam buku sejarah manapun, Oriental monofisit, Ortodok Yunani itu dufit, hapus semua, hapus semua. Itu semua nggak benar. Kira-kira begitu Pak Stefan. Lanjut ya Pak Gracia, minta maaf ya yang lain. Nah, Ya, saran ini lanjut. Seandainya ini kan yang paling paling seru sebenarnya sekarang ini kan Katolik sama Protestan, apalagi yang aliran Reform ya, yang paling seru ini sampai sekarang ini. Kira-kira seandainya itu
Protestan itu misalnya akan rekon, entah ya Tuhan bikin cara bagaimana dia rekon. Nah, jalur mana yang akan dimasuki? Sedangkan ini ada berapa berapa Katolik lama ini, kan jadi bingung. Kalau Gitu. mengenai konfliknya Katolik sama Protestan, saya nggak ikut campur karena saya bukan Katolik, saya bukan Protestan. Jadi bagi saya itu saya menawarkan begini loh Pak. Saya bukan pluralisme ya. Saya punya prinsip kalau doktrin primer di antara kita yang berbeda-beda ini sama-sama mempercayai Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, Allah, firman Allah, roh Allah itu adalah satu Allah yang Esa, kita sama-sama mempercayai Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada cara lain. Bagi saya, ini adalah bonding utama buat saya dan kepada teman-teman yang lain. Selama iman rasuli kita, ortodoksi kita sama. Tapi kalau Tuhan yang yang mereka mengaku Kristen tapi mengatakan Allah itu politeisme atau Allah yang bukan Tritunggal Maha Kudus, Allah, firman Allah dan roh Allah itu adalah satu Allah, ini sudah menyangkut ortodoksi. Di titik ini saya akan berbeda dan saya akan menolak mereka. Kalau perbedaan di antara kita itu bukan yang ortodoksi atau doktrin utama, doktrin sekunder, perbedaan liturgi, cara ibadah, cara berdoa, cara baptisan. Meskipun saya punya pendapat pribadi menyikapi hal ini, saya lebih menjaga tutup mulut. Saya nggak akan utak-utik dulu. Karena apa? Bagi saya perbedaan sekunder ini ciri khas masing-masing gereja. Sekalipun ada yang saya sepakati, mungkin juga saya tidak sepakat. Tapi saya tidak akan korek-korek itu menjadi isu untuk baku pukul dengan yang lain. Di titik ini saya sangat toleran. Di titik yang sekunder ya. Tapi kalau yang primer, saya tidak. Ini yang menurut saya. Mengenai tentang konfliknya Katolik sama Protestan, saya serahkan kepada yang bertikai. Coba pikirkan dengan hikmat. Toh nggak hanya saya yang Tuhan kasih akal budi dan hati nurani. Semua kita punya akal budi dan hati nurani. Pikirkan yang terbaik menurut kata Roh Kudus di dalam hatimu dan hikmat yang Tuhan kasih di otakmu. Akankah kalian mau teruskan atau enggak pilihanmu? Harapan saya sih, hentikan ini. Hentikan. Nggak ada gunanya. Toh antara yang satu menyerang yang lain, yang diserang, kalian semua itu mengimani ortodoksi yang sama, memegang iman rasul yang sama. Coba dipikir pakai otak. Kenapa kita nggak menjadikan ortodoksi ini sebagai bonding antara sesama tubuh Kristus yang berbeda? Nangkep ya? Kira gitu. Ini pendapat saya pribadi ya, tapi Ya, sip, sip. karena karena ini pendapat saya pribadi, ya silakan mau diikuti apa enggak, silakan ya. Ini hanya pendapat saya pribadi. Kira-kira gitu, Bung Stefan. Siap, Moderator, silakan. makasih Pak Gracia. Makasih. Lanjut yang lain. Mungkin bisa ke Pak Oscar. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, terima kasih Bu Michiko dan Bapak Ibu sekalian di sini. Saya baru di Zoom ini dan saya dapat dari teman yang kebetulan juga nge-share terkait dengan Natur Kristus ini dan kebetulan pembicaranya juga Pak Gracia Pelo dari Gereja Koptik. Saya terima kasih Pak atas materinya. eh saya juga sebelum ini juga cukup sering mampir ke Gereja Koptik, Pak, di Jakarta dan berhubungan baik dengan teman-teman di sana. Saya juga pernah dapat buku Nature of Christ karya Baba Shinoda ketiga dalam bahasa Indonesia. Cuman waktu itu sudah lama sekali dan saya udah lupa isinya apa. Tapi kurang lebih ya seperti itu. Nah, saya mau bertanya, Pak. eh kan dalam rentang waktu sekitar ratusan tahun sejak Konsili Kalsedon yang akhirnya mengeluarkan eh,
statement yang tidak sama dengan gereja-gereja yang non-Kalsedon itu, apakah tidak ada upaya rekonsiliasi, Pak, sebelum abad ke-20? Karena kan rentang waktu lama sekali dan memang terdapat banyak eh, penganiayaan seperti yang Bapak tadi sebutkan. Apakah tidak ada sama sekali usaha untuk merekonsiliasi? Karena kan waktu lama sekali, Pak. Apakah ada hubungannya dengan teknologi di abad yang ke sekarang ini? Dan apakah tidak ada konsili sebagaimana yang lalu-lalu? Karena kan saya eh, ketahui mungkin ada konsili-konsili lain yang ada setelah konsili Kalsedon itu. Apakah sekarang tidak dimungkinkan adanya konsili lagi untuk merekonsiliasi, Pak? Kira-kira sebegitu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, setahu saya di saat pasca konsili Kalsedon, dampaknya terjadi persekusi pihak Romawi Yunani ke orang-orang Oriental, orang-orang Kristen Arab, sampai Patriark Severius dari Syria itu melarikan diri karena dikejar-kejar mau dibunuh, dan terjadi persekusi juga di kalangan umat. Teologi yang muncul pasca Konsili Kalsedon yang sudah dicederai dengan persekusi itu tidak menjadi apa ya, tidak jernih membahas masalah, tapi sudah disisipi dengan apa namanya, dengan sakit hati. Keluarganya, bapaknya dibunuhi, pemimpinnya disingkirkan. Oleh karena itu, entah kenapa sampai 1500 tahun baru terjadi pertemuan yang by accident, tangan Tuhan di belakang, pemberian buku doktrin Kristologi resmi Gereja Koptik sampai ke tangannya Paus Yohanes Paulus ke-6 dan dibaca dan menyadarkan pihak Gereja Katolik Roma sehingga mereka membentuk tim khusus Kepausan Vatikan meneliti masalah ini. Dan intinya seperti yang sudah saya jelaskan, masing-masing pihak menyadari bahwa perbedaan rumusan kristologi ini hanya perbedaan frase, tidak seperti apa ya, nggak, nggak dianggap apa ya, harusnya masalah ini bisa diselesaikan kalau kita bisa melihat perbedaan cara budaya, diksi yang dipakai dari bangsa yang lain untuk maksud yang sama. Jadi nggak perlu kita berantem sampai sekian lama. Tapi walaupun pertikaian ini berjalan 1500 tahun lebih, Pak, setidaknya setelah 1500 tahun kita bertikai demi mempertahankan Kristus yang benar menurut Oriental, dia hanya ada satu, Yesus hanya ada satu inkarnasi, firman menjadi manusia itu hanya ada satu, atau frasenya Kalsedonia. Yesus itu punya dua nature, nature yang ilahi dan nature yang insani yang menyatu di dalam satu hipostasis. Semua ini adalah pembahasaan yang berbeda untuk iman yang sama. Setidak-tidaknya, Pak, fakta ini kita sampaikan supaya jangan lagi kita meneruskan fitnah sejarah seperti yang saya baca di dalam buku-buku sejarah gereja yang ditulis oleh teolog-teolog Protestan. Jadi rekonsiliasi dan duduk permasalahannya ini tolong kita sampaikan, dan untuk itu saya tulis edisi revisi. Dokumen yang saya tambahkan itu 80 halaman. Karena saya tidak hanya mengutip dokumen asli, tapi saya juga berikan terjemahnya dalam bahasa Indonesia, pernyataan resmi masing-masing Sinode Kudus, hierarki gereja masing-masing saya tampilkan semua, asli, bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Kira-kira begitu. Gitu Pak ya. Oh, baik, terima kasih Pak. Oh iya Pak, sama sedikit lagi Pak, apa implikasi teologis natur Kristus yang miafisis dalam liturgi gereja-gereja Oriental Pak? Bisa Bapak sebutkan? Nggak ada implikasinya ya, karena setelah saya baca tulisannya Metropolitan Damaskinos, Metropolitan Ortodok Yunani di Swiss, dia mengatakan, saya juga mengimani miafisit, bahwa memang hanya ada satu inkarnasi dengan kodrat ganda firman menjadi manusia. Termasuk Ortodok Rusia juga mengatakan yang sama. Kami pun tidak menolak rumusan yang diucapkan oleh
Kyrillos dari Alexandria di Efesus. Mia vicet tu theologo Caesar Komene. Jadi sekali lagi Pak, ini adalah kecelakaan sejarah. Yang satu ingin menggambarkan Yesus dari sumbernya, yang satu ingin menyatakan Yesus itu dari hasilnya penyatuan inkarnasi. Hanya ada satu. Jadi yang satu menggunakan kata duo visit di dalam satu hipostasis, yang satu mengatakan mia visit tu logo tu theo. Jadi dua-duanya ini tidak punya dampak apapun karena ini cara pembahasan yang berbeda untuk iman dan maksud yang sama. Karena ingat, bahasa itu membawa budaya. Jadi cara saya membahasakan apa yang saya imani itu bisa agak sedikit berbeda jikalau orang lain membahasakannya dalam bahasanya dia. Cara orang Barat menggambarkan imannya dengan cara orang Jawa menggambarkan imannya untuk iman yang sama-sama Kristen. Ungkapan yang dipakai, diksi yang dipakai itu bisa menjadi agak berbeda. Karena memang bahasa itu mencerminkan budaya. Kira-kira begitu ya, Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Hmm, ini ada pertanyaan di chat, Pak. Dari Pak Sujono Halim. Apakah di konsili tersebut dijelaskan apakah Roh Yesus sama dengan Roh Kudus? Maksudnya apakah Allah mempunyai 3 roh yang berbeda atau satu roh saja? Itu pertanyaan dari Pak Sujono Halim, Iya, Pak Gracia. Pak Sujono, Konsili Kalsedon tidak membahas Roh Kudus. Roh Kudus dibahas di Konsili Konstantinopel, Konsili Pasca Nikea. Konsili Kalsedonia itu membahas tentang ajarannya Eutyches. Yesus hanya punya satu kodrat, yaitu kodrat keilahian saja, di mana kemanusiaan Yesus itu tenggelam dikooptasi oleh kodrat keilahian. Nah, karena mereaksi ajarannya monofisitnya Eutyches itu, dipanggillah Konsili Kalsedonia. Nah, kalau mengenai roh Yesus, ini nanti kita masuk di dalam kajian biblikal, Pak ya. Ini topik yang tersendiri, bukan malam hari ini, tapi saya ingin saya jelaskan sedikit. Roh Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Karena di dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan bentuk genitif. Bentuk genitif itu bukan hanya menyatakan kepemilikan. Originalitas. Iya, itu Angeli. Originalitas. Jadi sumber di mana kata roh Yesus ini bisa merujuk kepada originalitas. Jadi roh yang berasal dari Yesus. Jadi di dalam kajian biblikal tentang Tritunggal, Roh Kudus ini punya banyak sinonim. Roh Kudus, Roh Allah, Penghibur, Penolong, Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Yesus. Ada banyak sinonim. Semua adalah nama lain dari Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi tidak ada berapa Allah, karena Allah, Firman Allah, Roh Allah, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua adalah satu Allah. Karena hanya ada satu Allah, maka hanya ada satu kuasa dan satu kehendak. Rohnya cuma satu, Pak, yaitu Roh Kudus. Nggak ada lagi roh yang berbeda karena kita tidak mengenal kejamakan entitas di dalam ketritunggalan. Tritunggal itu satu entitas Allah, firman Allah, roh Allah. Itu satu. Kira-kira gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pirbot Siombing. Apakah Pak Gracia yakin terjadi skisma dan pertumpahan darah tersebut hanya akan disebabkan oleh pemahaman kristologi? Awalnya disebabkan karena ketidaksepakatan cara menggambarkan siapa Yesus itu. Jadi diawali dari perselisihan rumusan kristologi. Nanti berkembangnya kemana, itu bisa macam-macam. Dan saya pernah baca sejarah 1453, ini kejatuhan Konstantinopel oleh Sultan Mehmet. Dan di dalam sejarah tersebut saya menemui bahwa terjadinya peperangan tersebut
untuk merebut kekuasaan. Pada waktu kejatuhan Konstantinopel, kalau kita lihat dari sisi Islam, memang kekuasaan dia ingin merebut Konstantinopel supaya ditaklukkan menjadi wilayah jajahan kekuasaannya Islam. Tapi ingat, kalau baca sejarah 1453, pada waktu Sultan Mehmed mengumumkan mencari masa untuk perang melawan Bizantium, yang mendaftar sebagai tentara pasukan menyerbu Yunani itu banyak orang-orang Kristen loh Pak. Ini sejarah loh. Dan kalau baca sejarah, pasukan lapis pertama kedua di depan itu adalah orang-orang Kristen Arab, pasukan Muslim Janisari itu di belakang. Jadi resimen pelopor yang mendobrak perang menghancurkan Yunani Kristen yang maju menerobos, yang berusaha menerobos benteng Konstantinopel itu orang Kristen Arab. Di belakangnya baru Janisari Muslim. Kristen sama Kristen diadu domba dan tidak ada yang apa ya? Mereka mau karena sukarela, karena mereka benci nenek moyangnya dibantai sama Kristen Eropa. Sehingga mereka menawarkan diri dan mau menjadi pasukan pertama kedua di lapisan depan untuk menerobos Yunani. Ini fakta sejarah. Di belakangnya Islam yang nunggu, siapa yang mundur ditusuk. Jadi kamu nggak mau, mau nggak mau Kristen sama Kristen harus berantem dulu di depan. Di belakangnya kita. Lihat. Jadi begitu kita ngomong sejarah 1453, ini ada banyak kepentingan. Kepentingan kekuasaan iya dari Sultan Mehmed untuk merebut Yunani, Konstantinopel menjadi wilayah Islam. Ada faktor teologis dan faktor dendam. Jadi ada banyak variabel yang mempengaruhi kenapa terjadi peperangan dan akhirnya benteng Konstantinopel direbut oleh Islam. Bahkan ingat kalau Bapak baca sejarah, yang membuatkan meriam buat pasukan Islam Sultan Mehmed itu adalah Urban. Orban orang Kristen Hongaria. Coba Bapak baca. Yang membuat mendesain meriam untuk menjebol tembok benteng Konstantinopel itu orang Kristen namanya Orban dari Hungaria gara-gara dia kemana-mana menawarkan jasa membuat senjata militer. Gajinya tidak cukup dan ditunda-tunda. Akhirnya dia nyebrang ke Turki dan diterima baik, digaji dengan gaji yang tinggi dan selalu dapat bonus. Dia buatkan meriam untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Jadi itu temboknya Yunani jebol itu gara-gara orang-orang Kristen dari Hongaria yang membocorkan teknologi. Ini fakta loh Pak. Jadi kalau kita ngomong sejarah 1453 ini agak kompleks ya. Oleh karena itu kita harus jujur ngomong tentang sejarah supaya kita bisa mempelajari tentang apa yang sudah kita lakukan di zaman lalu. Kita mempelajari dan memperbaiki ke depan. Lembar sejarah yang hitam yang harus kita akui. Tapi hal-hal yang positif yang sudah dicapai akibat rekonsiliasi dan pembenahan ke depan supaya kita nggak terpecah-pecah ini juga ya harus dipikirkan juga kira-kira begitu ya. Ini aja yang dapat saya singgung Pak Pirbot Siombing. Eh, ada Pak David. Pak David, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, halo, selamat malam. Udah jelas suara saya? Jelas, Pak, jelas. Oke, oke. Malam, Mbak Nasia. Ini mau tanya. Tadi sempat disinggung tentang doktrin primer dan sekunder. Kalau misalkan orang-orang yang dari ortodok timur kan bilang Mia Visit itu bakal kebentrok dengan doktrin teosis, Pak. Itu gimana tanggapannya? Gini, tadi setelah saya sharekan lagi ya. Saya sharekan lagi untuk kita lihat sama-sama. Oke, teman-teman coba lihat.
Ini pernyataan resmi kata pengantar dari Patriark Ekumene Bartolomeus, Patriark Ekumene dari Ortodok Yunani, yang mengakui bahwa konflik antara kita ini hanyalah perbedaan frase untuk iman dan keyakinan yang sama. Apakah orang-orang Ortodok Timur merasa dirinya lebih pinter ngerti teologi Ortodok daripada Patriark Ekumene? Sudah mereka pikir sendirilah. Coba perhatikan, ini deklarasi bersama antara patriark-patriark Kalsedonia dan non-Kalsedonia yang ada di Mesir. Ini dari pihak Oriental, Ortodok Koptik. Patriark Ignatius ini Oriental. Katolikos Karikin yang paling bawah nomor 4 itu juga Oriental. Tapi yang nomor 2 ini Ortodok Timur. Patriark Ortodok di Alexandria ini Ortodok Yunani yang ada di Mesir. Apakah mereka merasa bahwa keputusan yang ditandatangani oleh Patriark Yunani yang di Mesir ini setelah digodok dengan tim teologinya ini derajatnya lebih rendah dibanding otak kalian? Silakan kalian jawab sendiri. Ini pernyataan resmi Gereja Ortodok Rusia, Ortodok Rumania dari tim teologinya membahas kristologinya Ortodok Oriental. Apa kalian lebih tinggi ilmunya dari Komisi Teologi Resmi Ortodok Rumania? Ini statementnya Ortodok Rusia, juga teologi Byzantium, tapi dari Rusia, yang memberikan pernyataan yang sama. Ini Ortodok Yunani, Ortodok Rusia yang di Moskow, yang kedua kali tahun 97. Jadi Ortodok Rusia buat dua statement pengakuan bahwa antara kita ini sama, hanya beda frase. Intinya begitu. Termasuk Ortodok pernyataan Metropolitan Damaskinos, Ortodok Yunani yang ada di Ortodok Yunani yang ada di Swiss. Jadi gini, pihak umat Ortodok yang ada di Indonesia yang mencaci maki, menuduh gereja Koptik itu bidat dan segala macam. Saya cuma diem, saya tunjukkan dokumen-dokumen dari sekian banyak sinode suci dari pihak Byzantium yang memberikan pernyataan resmi bahwa antara kita ini satu iman hanya beda frase. Apakah kalian ingin menyangkali ini? Merasa dirimu lebih pintar dari Patriark Ekumene, dari Patriark Rusia, lebih hebat dari Patriark Romania? Silakan pikirkan sendiri. Kalau Anda merasa lebih hebat, ya silakan. Saya nggak akan menjawab apa-apa. Saya cuma menunjukkan dokumen-dokumen resmi seperti ini. Terima kasih, Pak.